Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Sebelum lanjut, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Iwayan Suartika dengan NIM 2115071015 dari program studi S1 Pendidikan Teknik Mesin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai sejarah motor listrik dan apa saja kelemahan dan keunggulannya. Ada 3 jenis tipe mekanisme untuk menggerakkan kendaraan saat ini. Yang pertama ialah menggunakan mesin konvensional dengan sistem pembakaran dalam, yaitu dengan menggunakan bahan bakar minyak seperti yang biasa kita pakai saat ini. Kemudian yang kedua ialah hybrid. Kendaraan hybrid menggunakan 2 jenis teknologi yang digunakan untuk sumber dayanya, yang mencakup sebuah mesin pembakaran dalam sebagai tenaga utama serta ditambah dengan motor listrik sebagai tenaga tambahan. Atau di beberapa kendaraan, kedua teknologi ini bisa digunakan secara bergantian sesuai dengan kebutuhan. Dengan mekanisme tersebut, teknologi hybrid dapat membuat kendaraan lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar. Kemudian yang ketiga ialah kendaraan full elektrik. Dalam hal ini, kendaraan sudah tidak lagi menggunakan sistem pembakaran dalam, namun sepenuhnya digerakkan oleh motor listrik dengan menggunakan sumber tegangan dari baterai. Nah, perlu kita ketahui, bahan bakar fosil adalah energi yang tidak bisa diperbarui, atau singkatnya, bahan bakar ini suatu saat akan habis. Jadi, pada saat minyak bumi sudah mulai habis, segala suatu mekanisme yang masih menggunakan minyak sebagai pembakaran pastinya sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, sebelum itu terjadi, para engineering dan ilmuwan sudah menemukan jalan keluarnya, yaitu menggunakan motor dengan tenaga listrik. Jika dilihat dari sejarah, sebenarnya untuk kendaraan listrik sudah ditemukan lebih dari 100 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 September tahun 1895. Dan era motor listrik ini masih berlangsung sampai pada saat Perang Dunia Kedua. Karena pada saat perang terjadi kelangkaan minyak di seluruh dunia, seorang pria bernama Marles William dari California menciptakan sebuah sepeda motor listrik. Dan karena dianggap sukses, ia pada akhirnya membuat motor listrik yang lebih banyak. Kemudian pada tahun 60-an, banyak perusahaan yang berlomba-lomba mengembangkan konsep sepeda motor listrik. Hingga pada awal tahun 1970-an, Mike Corbin membangun sepeda motor listrik yang disebut dengan Corbin Electric. Kemudian pada tahun 1974, Corbin mengendarai sepeda motor yang disebut dengan nama Quicksilver. Ia membuat rekor dunia berupa melaju dengan sepeda motor listrik pada kecepatan 266 km per jam. Sepeda motor tersebut menggunakan motor starter listrik 12 volt dari pesawat tempur Douglas A-4B. Kemudian di tahun 1975, Corbin membangun prototipe sebuah sepeda motor bertenaga baterai yang disebut dengan City Bike. Sepeda motor ini menggunakan baterai yang diproduksi oleh Deardenay Electric. Kemudian di tahun 1966, skuter elektrik pertama kali diluncurkan secara massal oleh Uzu dengan nama Scott Elect, yaitu menggunakan baterai nikel kandium yang dapat menempuh jarak hingga 40 km sekali cas. Kemudian pada bulan Februari tahun 2009, di konferensi TED Mission Motor, yaitu sebuah setan dari San Francisco yang dimotori oleh mantan insinyur Tesla Motor, meluncurkan Misi One, yaitu sebuah sepeda motor listrik yang mampu melaju mencapai kecepatan 270 km per jam. Jika itu dapat dicapai, ini akan menjadikan Mission One sebagai kendaraan listrik produksi tercepat kala itu. Di Indonesia sendiri, sepeda motor listrik mulai dikembangkan pada tahun 2007 dan baru ditampilkan di tahun 2015. Pada tahun 2019, Regulasi Peraturan Presiden Nomor 55
tahun 2019 mengenai program percepatan kendaraan listrik berbasis baterai resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Nah, sejak saat itu, banyak perusahaan memproduksi sepeda motor listrik sampai saat ini. Nah, dengan perkembangan yang lebih dari 100 tahun, lalu mengapa saat ini penjualan motor listrik masih belum bisa mengimbangi penjualan sepeda motor konvensional? Nah, dikutip dari CNN Indonesia, pada tahun 2017 ada sebuah survei untuk 100 pengendara sepeda motor. Hasil survei menunjukkan dari 36 orang pemilik sepeda motor mengetahui bahwa motor listrik dijual di Indonesia. Namun, 83% dari 63 orang itu mengatakan tidak bersedia membeli 1-2 tahun ke depan. Motor listrik sama seperti motor konvensional, yaitu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Adapun beberapa kekurangan dari motor listrik ini ialah yang pertama, daya jelajah kendaraan. Untuk sepeda motor listrik biasa, dengan kapasitas baterai 2 kWh hanya mampu menempuh jarak hingga 60 km dan membutuhkan waktu 4-5 jam untuk pengisian kembali. Nah, hal ini akan sulit dilakukan jika perjalanan kita lebih dari 60 km sekali jalan. Tetapi, memang sudah ada beberapa motor listrik yang sudah dilengkapi dengan baterai yang memiliki kapasitas lebih besar dan bahkan bisa dipakai beberapa ratus kilometer sekali cas. Cuman pastinya harga motor tersebut masih lumayan mahal. Yang kedua yakni masalah harga yang masih tergolong tinggi, karena ada beberapa komponen yang membuat ongkos pembuatan kendaraan listrik ini lebih mahal dari mesin konvensional. Salah satunya ialah harga baterai yang masih tergolong mahal. Meski dari beberapa sumber mengatakan baterai dari sepeda motor listrik ini bisa bertahan hingga 3-5 tahun. Yang ketiga ialah infrastruktur yang belum merata. Di beberapa kota-kota besar, kita bisa mengganti baterai yang kosong dengan baterai yang penuh di beberapa tempat yang sudah disediakan. Namun demikian, sampai saat ini jumlah penukaran baterai belum banyak ditemukan. Nah, memang sebaiknya persiapan infrastruktur di awal akan lebih memudahkan penyebaran produk motor listrik ini. Kemudian yang keempat ialah sensasi berkendara. Beberapa motor listrik yang sudah beredar di tanah air memiliki top speed yang lebih rendah daripada motor konvensional. Apalagi kalau berbicara mengenai hobi, motor listrik tidak akan bisa menggantikan getaran dari mesin konvensional, apalagi menggunakan motor 2 tak atau multisilinder yang meraung pada kecepatan tinggi. Nah, kalau ada kekurangan, pasti ada kelebihannya. Kelebihan dari kendaraan motor listrik ini, yang pertama pastinya sudah tidak memiliki emisi gas buang atau zero emission. Jadi, motor listrik ini sangat ramah lingkungan. Ia juga tidak mengeluarkan suara seperti layaknya motor konvensional. Dan faktanya, biaya penggunaan lebih murah daripada kendaraan konvensional. Berdasarkan uji coba dari beberapa sumber, untuk menempuh jarak 100 km membutuhkan 3 kWh. Nah, apabila per kWh kira-kira Rp1.445, maka total biaya yang dibutuhkan untuk menempuh 100 meter hanyalah Rp4.500. Perlahan tapi pasti, sepeda motor listrik akan menggantikan motor konvensional dengan seiring berjalannya waktu. Suatu saat, motor listrik mungkin akan memiliki HP yang lebih terjangkau karena persaingan harga dari banyaknya pabrikan yang mengakibatkan harga menjadi lebih kompetitif dan tentunya akan menguntungkan konsumen. Nah, dengan banyaknya pabrikan yang membuat motor listrik, sudah pasti berbarengan dengan infrastruktur yang semakin luas. Apalagi ditambah dengan pemerintah juga terus mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Nah, dengar-dengar di calon ibu kota kita yang baru nanti, kendaraan yang hanya diperbolehkan berada di kota tersebut yakni kendaraan listrik. Serta negara Jepang juga ingin di tahun 2030 nanti seluruh kendaraan di sana menggunakan kendaraan listrik. Nah, baik, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya